Bab 1348 Alam Yudao. Sekte Pedang. Sejak Mileye mengambil alih Sekte Pedang, dia mulai berusaha keras untuk mengolah Sekte Pedang. Para kultivator pedang ini, menurut mereka, adalah kelompok yang memiliki kekuatan tempur terkuat di alam semesta 5 dimensi kecuali Arrow dan lain-lain. Namun, masih terlalu lemah dibandingkan dengan Daoting. Kultivator pedang ini, semuanya harus mencapai escape 1. Hanya setelah mencapai level escape, barulah dia bisa bersaing dengan Daoting. Dan tidak sulit bagi kultivator pedang ini untuk mencapai escape 1. Mileye tidak hanya memberikan sumber daya pelatihan, tetapi juga membagikan kitab Taoisme dan para kultivator pedang itu tidak memiliki bakat yang rendah. Setelah meninggalkan Sekte Pedang, Mileye kembali menemukan Wine dan Sisi. Di gubuk bambu, Mileye duduk di depan kedua wanita itu. Dia memandangi Wine, kakak senior, aku ingin kamu tinggal. Wine mengambil labu anggur di atas meja dan meminumnya, ya. Dia benar-benar menganggap Mileye sebagai juniornya, meskipun dia juga tahu bahwa junior ini mungkin palsu, tetapi dia menganggapnya serius. Saat ini, Situ bertanya, kenapa? Mileye tidak berbicara, dan bangkit untuk pergi. Sisi memandang Wine, apa maksudnya? Wine tanpa ekspresi, dia tahu kamu akan tinggal. Situ bingung, kenapa dia pikir aku akan tinggal? Wine berkata dengan lembut, jika kamu ingin pergi, kamu pasti sudah lama pergi. Situ terdiam. Wine berkata dengan lembut, dia sudah sangat dewasa, mantannya selalu bercanda, tapi sekarang, mantannya, aku khawatir aku juga tidak akan kembali. Situ sepertinya memikirkan sesuatu, dan menghela nafas dengan suara rendah. 3 hari kemudian, Mileye pergi ke dunia bawah. Di sampingnya, ada Jemno dan Tree Life. Penguasa dunia bawah sudah mati, tapi dunia bawah tetap ada. Dalam perjalanan, Jemno melirik Mileye, saudara Ye, apa yang kamu minta aku lakukan di dunia bawah? Mileye berkata dengan lembut, kamu telah terjebak di dunia bawah selama 20.000 tahun, apakah kamu tidak punya ide lain? Mendengar hal tersebut, Jemno mengerti maksud Mileye. Pada saat ini, Mileye bertanya lagi, dari mana asal saudara Jemno? Jemno menatap Mileye, tersenyum dan berkata, seorang pembudidaya lepas, sungguh. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tidak tinggal di alam semesta 5 dimensi mulai sekarang? Jemno diam beberapa lama, dan berkata, alam semesta 5 dimensi ini kaya akan energi spiritual, dan memang sangat cocok untuk kehidupan, tapi karena itu, dia tidak melanjutkan pembicaraan. Mileye tiba-tiba berkata, aku punya 4 jilid kitab Taoisme dan akan ada lebih banyak lagi. Jemno segera berkata dengan serius, saudara Ye, apa yang kamu katakan keterlaluan? Apakah aku tinggal di alam semesta 5 dimensi untuk kitab Taoisme? Tidak, aku sungguh menganggap tempat ini sangat bagus. Singkatnya, alam semesta 5 dimensi akan menjadi rumah aku di masa depan, bahkan jika aku mati, aku akan mati di alam semesta 5 dimensi. Di samping, Tree Life melihat ke arah Jemno, dan berkata, kamu juga memiliki kulit yang tebal. Jemno. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berkata, tetap di sini dan bertarung melawan Daoting, dapatkah kamu memikirkannya? Jemno tersenyum dan berkata, aku mengerti. Mileye sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang yang paling tidak dimiliki alam semesta 5 dimensi adalah master, tetapi dengan kitab Taoisme, dia bisa merekrut banyak master. Setengah tahun. Selama setengah tahun ini, dia harus memperkuat alam semesta 5 dimensi dan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat,
ketiganya datang ke dunia bawah. Mileye baru saja tiba di dunia bawah. Dunia bawah Raja Hades muncul di depannya. Dia hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menebas pedangnya. Tes. Kepala Hades terbang keluar, dan pada saat yang sama, jiwanya langsung diserap oleh pedang penakluk jiwa. Melihat adegan ini, ekspresi Jemno dan Tree Life berubah. Jemno kaget, kekuatan Mileye begitu kuat. Pembunuhan instan seorang master puncak dengan satu pedang. Meskipun memiliki pengekangan pedang, itu terlalu menakutkan. Tree Life di samping terkejut dengan tindakan Mileye. Menurutnya, perjalanan Mileye ke dunia bawah pasti untuk menaklukkan dunia bawah ya, tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Mileye melihat ke kejauhan, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang penakluk jiwa terbang langsung. Saat berikutnya, seluruh dunia bawah dipenuhi dengan duka. Pedang penakluk jiwa dengan gila-gilaan menyerap jiwa dunia bawah. Melihat pemandangan ini, wajah Jemno menjadi sangat serius. Mileye ingin menghancurkan dunia bawah. Di kejauhan, Mileye tampak tenang, dengan hanya ketidakpedulian di matanya. Pada saat ini, Amel dan Iglonan tiba-tiba muncul di depan Mileye. Amel menatap Mileye, apa yang akan kamu lakukan? Mileye tidak berbicara, sementara pedang penakluk jiwa di kejauhan masih dengan panik menyerap jiwa-jiwa di sekitarnya. Pedang penakluk jiwa saat ini sedang berada di puncak jimat alam kebenaran Taoisme, bisa jadi hanya satu. Dan di dunia bawah ini, pedang penakluk jiwa bisa dikatakan tak terkalahkan. Karena itu benar-benar terlalu gila. Amel menatap Mileye, kamu ingin menghancurkan dunia bawah. Mileye memandang Amel, apakah ada masalah? Amel berkata dengan suara berat, kamu tidak bisa melakukan itu. Mileye bertanya sambil tersenyum, kenapa? Senyum dingin membuat orang bergidik. Amel berkata dengan suara berat, Mileye, ada banyak roh suram di dunia bawah, jika kamu. Mileye tiba-tiba menamparkan. Pak. Amel langsung ditampar ratusan meter jauhnya oleh tamparan Mileye. Dia menatap langsung ke arah Amel dan bertanya, penguasa dunia bawah membantu ketika Daoting pergi untuk menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Nona Amel, apakah kamu pernah membujuk penguasa dunia bawah dengan cara ini? Kamu tahu, ada juga banyak makhluk hidup di alam semesta 5 dimensi. Amel terdiam. Mileye berkata lagi, ketika penguasa dunia bawah pergi untuk menghancurkan alam semesta 5 dimensi, kamu tidak membujuknya. Sekarang, aku akan menghancurkan dunia bawah, tetapi kamu datang untuk membujukku, memberitahu aku bahwa ada banyak roh suram di dunia bawah. Apakah kamu tidak menyadari kalau itu adalah perilaku konyol? Amel memandang Mileye, tidak bisakah kamu membiarkan dunia bawah pergi? Mileye tiba-tiba berkata dengan geram, pada waktu itu, penguasa dunia bawah tidak mengampuni alam semesta 5 dimensi bukan? Amel hendak berbicara, ketika pedang penakluk jiwa Mileye tiba-tiba mendarat di atas kepala Amel. Melihat adegan ini, ekspresi Amel dan Tree Life berubah drastis. Mileye memandang Amel, Tree Life adalah temanku, aku tidak ingin membunuh temannya dan membuatnya sedih, jadi aku tidak akan membunuhmu. Wajah Amel agak jelek. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Pada hari itu, Saveramu merancang Mileye untuk membalas kebaikannya di awal. Jika bantuan itu tidak dibalas, seharusnya bisa menyelamatkan dunia bawah sekarang. Memikirkan hal ini, senyum pahit muncul di wajah Amel. Saat ini, Mileye melambaikan jarinya, pedang penakluk jiwa terbang keluar lagi, dan tak lama kemudian pedang penakluk jiwa langsung memasuki kota Fedu. Menyerap. Pedang penakluk jiwa ada di dunia bawah, seperti serigala dalam kawanan domba.
Segala sesuatu di dunia bawah ini bagus untuk itu. Di samping, Iglonan tidak berbicara. Karena dia sudah merasakan niat membunuh Mileye. Amel punya teman bernama Tree Life, tapi dia tidak memilikinya. Dia tahu jika dia berbicara, Mileye pasti akan membunuhnya. Sekarang Mileye hanya ingin membunuh orang. Memang, dia bisa menaklukkan dunia bawah, tapi dia tidak mau. Karena Kak Savera sudah meninggal. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang pernah menjadi musuhnya. Selain itu, Tree Life berjalan ke arah Amel, dan Amel menatap Tree Life dengan tatapan memohon. Tree Life menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mileye tidak akan melepaskan dunia bawah. Bahkan, dia juga tidak ingin melepaskan dunia bawah. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan dunia bawah, juga hanya ingin membunuh penguasa dunia bawah dan para master itu. Dan apa yang Mileye lakukan sekarang adalah menghancurkan dunia bawah. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, kalau begitu Raja Tao Qingming ada di dunia bawah. Iglonan di samping mengatupkan kedua tangannya. Ketika aku mengetahui bahwa Tuan Muda Ye datang ke dunia bawah, dia sudah pergi. Pergi. Mileye sedikit mengangguk, lalu dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dunia bawah kota Fedu. Mileye mulai dengan panik mencari semua harta karun di dunia bawah. Yang paling tidak dimiliki alam semesta 5 dimensi saat ini adalah sumber daya, karena dia ingin melatih sekelompok master super. Adapun dunia bawah, sebagai kekuatan super, mungkinkah hartanya lebih sedikit? Setelah beberapa saat, semua harta berharga di seluruh dunia bawah dikumpulkan oleh Mileye, termasuk sungai Huangquan. Perlu disebutkan bahwa dia mendapat 26 tetes air suci Huangquan. 26 tetes air suci Huangquan ini dapat sangat meningkatkan spiritual jiwa seorang kultivator, dan dengan 26 tetes air suci Huangquan, roh dan jiwa spiritual lainnya akan mendapatkan perubahan kualitatif. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye sedikit menekuk jarinya. Setetes air suci Huangquan pun jatuh di depan Jemno. Jemno berkedip, untukku. Mileye mengangguk. Jemno ragu-ragu, lalu berkata, Saudara Ye, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kentunganmu dan pergi? Mileye menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan. Jemno sedikit penasaran, kenapa? Mileye berkata dengan lembut, jika kamu adalah orang seperti itu, kamu tidak akan terjebak di dunia bawah selama 20.000 tahun. Jemno terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Mengapa dia terjebak di dunia bawah selama 20.000 tahun? Karena dia tidak menyerah. Jika dia menundukkan kepalanya saat itu, dia akan segera melarikan diri. Tapi dia tidak melakukannya. Seseorang dengan kesombongan seperti itu tidak akan melakukan hal semacam itu. Jemno melirik Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, aku mendapat manfaat darimu, jangan khawatir, aku Jemno akan membantu alam semesta 5 dimensi. Setelah berbicara, dia membuang air suci Huangquan. Lagi pula, dia tidak punya tempat tujuan sekarang, dia hanya bisa tinggal di alam semesta 5 dimensi. Setidaknya saudara Ye di depannya ini terlihat sangat baik, dan dia tidak berselera terhadap Jemno. Sekitar setengah jam kemudian, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari kota-kota Fedu. Duar. Dalam sekejap, aura jiwa penghancur menyapu dari langit di atas kota Fedu. Aura jiwa ini begitu kuat sehingga semua orang di lapangan terkejut. Bahkan Mileye juga sama, karena saat ini, dia benar-benar merasakan bahayanya. Jiwa merasakan bahayanya. Dan Amel, roh dunia bawah, semakin gemetar. Dia memandang kota Fedu dengan ketakutan di matanya.
Mileye melihat ke langit di atas kota Fedu, di mana pusaran jiwa hitam tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, aura jiwa yang sangat menakutkan terpancar dari pusaran tersebut. Aura ini menjadi semakin kuat dan kuat. Setelah sekitar 1/4 jam, aura tiba-tiba berubah secara kualitatif. 2. Dunia gemetar ketakutan. Alam Yudao. Di arena, ekspresi semua orang berubah. Pedang penakluk jiwa ini telah mencapai jalan kekaisaran alam Yudao dari puncak alam kebenaran Taoisme. Pedang mencapai alam Yudao, percaya. Dan pemiliknya adalah alam kebenaran Taoisme. Akankah pedang ini masih mengenali Mileye sebagai tuannya? Saat ini, seorang wanita keluar perlahan dari pusaran hitam. Wanita itu terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun, mengenakan gaun hitam panjang, dan pupil matanya hitam pekat. Saat wanita itu muncul, tubuh Amel yang tidak jauh darinya semakin bergetar. Ekspresi Iglonan juga menjadi sedikit jelek, karena dia merasa jiwanya ketakutan. Iglonan memandang Mileye, apakah Mileye ini masih bisa menaklukkan pedang ini? Pada saat ini, wanita itu berjalan ke Mileye. Di mata semua orang, wanita itu tiba-tiba memeluk Mileye dan berkata dengan penuh semangat, "Majikan muda, alam Yudao sudah berakhir." Setiap orang bersambung.